Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak, sahabat majelis percikan iman, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah masing-masing melalui online, kita sedang membahas fondasi adab. Ya, kita sepakati bahwa adab itu mendahului segala sesuatu. Sebelum ilmu harus ada adab. Ya, sebelum apapun adab itu nomor satu. Nah, kita akan bahas fondasi adab. Pertama, ilmu. Ya. Karena walau bagaimanapun, segala sesuatu itu Islam mengajari kita untuk berdasarkan ilmu. Karena itu, hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu sungguh hadis-hadis yang mengagumkan. Ya. Contoh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan itu sangat populer sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ibu bapak kesini sedang berjalan menuju surga. Karena itu orang yang wafat sedang mencari ilmu dikategorikannya sebagai syahid. Ya. Nah, oleh karena itu para pencari ilmu disebut dengan mujahid. Mujahid ilmu. Itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim ada lagi penjelasan. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat membuka sayapnya sebagai tanda ridho terhadap para penuntut ilmu. Nah, jadi Bu, walaupun Bapak Ibu kesini penuh perjuangan, percayalah setiap langkah itu membuka jalan kita menuju surga. Kita duduk di sini la tadau ajnihataha. Malaikat membuka sayapnya sebagai tanda ridho, senang, suka terhadap para pencari ilmu. Wa innal alima, dan sungguh orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha mencari ilmu itu didoakan oleh setiap makhluk di setiap sudut yang ada di langit, bahkan ikan-ikan yang ada di air pun mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Nah, saya ingin menegaskan, adab itu dimulainya dari ilmu. Karena itu, hadis-hadis tentang ilmu ini banyak sekali. Ya. Langkahnya membuka pintu surga, duduknya membuat malaikat ridho dan membuka sayapnya untuk menaungi majelis itu dengan rahmatnya. Kemudian orang yang mencari ilmu didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sungguh keutamaan orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, dengan orang yang sekedar beribadah, itu seperti bulan dibanding dengan bintang-bintang lainnya. Jadi begini Bu, ibu tidak duha karena ibu datang ke majelis ilmu. Maka datang ke majelis ilmu lebih mulia daripada sholat duha gitu. Paham maksud saya? Nah gitu. Itu yang disebut dengan orang yang berjalan menempuh mencari ilmu itu mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi misalnya ibu datang ke majelis taklim untuk mendengar kajian, itu kan ilmu. Sholat duha juga ibadah kan? Ada yang saya mah enggak sholat duha karena takut kesiangan mendengarkan tausiah. Maka sebenarnya Anda mengambil langkah yang benar, mengutamakan ilmu daripada ibadah gitu. Karena itu sunnah. Ya tentu kalau yang wajib tetap sholat wajib harus diutamakan.
Saya mah udah nggak duhur, nggak asar kan saya belajar. Nah salah atuh ada gitu. Saya mah kan ngajinya jauh kan, saya ke ujung Berung, jadi lohor henteu saya teh asar henteu, kan mencari ilmu lebih mulia dari ibadah. Nah tentu saja yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah sunnah. Nah itu poin yang sudah kita bahas, bahwa adab itu basisnya adalah ilmu. Nah, yang kedua, hikmah, ya. Ustadz Asep dan teman-teman coba buka surat Al-Baqarah 269. Sudah ada? Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ibu bapak, kalau adab itu jelas, untuk beradab itu harus punya ilmunya. Lalu ilmu saja nggak cukup, harus ada hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, siapapun yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Nah, ini ada kalimat penting di sini. Siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi. Nah, apa itu hikmah? Ya. Al-hikmatu isobatil haqqi bil ilmi wal akli. Hikmah adalah gabungan yang harmonis antara ilmu dan amal. Atau dengan kata lain, ilmu yang diamalkan. Apa itu hikmah? Ilmu yang diamalkan. Isobatul haqqi bil ilmi wal akli. Yang namanya hikmah itu kolaborasi harmonis antara ilmu dan amal, atau bahasa sederhananya ilmu yang diamalkan, itu hikmah. Jadi hikmah itu apa? Bisa nggak kita punya hikmah tanpa ilmu? Nggak bisa. Gimana? Karena yang namanya hikmah itu ilmu yang diamalkan. Oke, saya kasih contoh. Nabi SAW sejak beliau diangkat jadi utusan, di antara motivasi yang diajarkan oleh Allah kepada beliau adalah ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila. Ini perintah kepada Nabi, ya, bangun salat. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila. Jadi Nabi di awal-awal dakwah di Mekah, beliau disuruh untuk rajin sholat malam. Dan sejak saat itu sampai wafat, Nabi tidak pernah absen untuk sholat malam. Yang Anda dengar tadi, hikmah apa ilmu? Di sini para ahli berselisih faham. Jadi memang kalau para ahli sudah berdebat itu luar biasa. Ya. Saya ulangi ya. Apa itu hikmah? Ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu belum diamalkan itu namanya apa? Ilmu saja. Ya kan? Kalau ilmu belum diamalkan namanya apa?
ilmu saja. Kalau ilmu sudah diamalkan namanya apa? Hikmah. Nah, yang ibu bapak dengar dari saya tadi, ya, itu ilmu apa hikmah? Yang bilang hikmah, ada yang bilang ilmu. Ada juga yang diam gini, tong capek-capek. Nanti sama dia dijelaskan. Jangan capek-capek, jangan berdebat lah kamu mah. Nah, ayah nu kitu, ayo ge hikmah, ilmu, hikmah, ilmu. Ayah nu cicing, kieu capek-capek ari mana atuh. Udah pasti nanti juga dijelaskan. Nah, ibu ya. Yang saya tadi ceritakan, Nabi dapat wahyu. Saat itu beban-beban dakwah itu berat sekali. Sampai akhirnya qumil laila, kamu tiap malam bangun. Sholat, ya, berdoa. Lalu di ayat lain ada kalimat, di antara sebagian malam tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmud. Nanti Allah ngasih kemuliaan sama kamu. Nah, yang tadi saya ceritakan itu namanya ilmu. Ilmu. Lalu ibu bapak mengamalkan apa yang saya tadi ceritakan. Nah, jadi kalau saya cerita tentang keutamaan tahajud, ya Nabi SAW itu istiqomah dalam tahajud. Sampai beliau wafat tidak pernah absen tahajud. Itu informasi-informasi itu tuh ilmu. Lalu ibu bapak sudah alhamdulillah melaksanakan. Ibu bapak ini saya lihat matanya mata-mata tahajudi. Saya lihat ibu bapak di sini tahajudnya sudah rutin. Nah, berarti sudah jadi hikmah gitu loh. Jadi kalau ilmu itu ya ilmu. Tapi kalau ilmu lalu diamalkan itu hikmah namanya. Nah, misalnya dah kudu banyak contoh Ustadz Asep ya. Harus banyak contoh. Tangke dikasih contoh salah deui. Kasih contoh salah deui enggak masalah ya. Nih ya. Ibu mendengar hadis Nabi disampaikan oleh seorang narasumber. Iqra'ul Qur'an. Baca secara konsisten oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena bacaanmu itu, bacaan Qur'anmu itu syafi' akan jadi penolongmu di akhirat nanti. Berarti bacaan Quran itu bisa jadi syafaat. Bisa jadi penolong kita di yaumul qiyamah nanti. Itu ilmu apa hikmah? Ilmu apa hikmah? Ilmu. Karena baru informasi. Dan alhamdulillah ibu-ibu di sini rutin baca Quran. Nah, jadi misalnya gini, ya ibu teh sudah rutin baca Quran karena ibu ingat sabda Nabi baca Quran walaupun sedikit baca Quran karena itu akan jadi syafaat penolong. Ibu teh jadi konsisten tak baca Quran teh. Tah, itu sudah jadi hikmah. Jadi kalau ilmu mah di wacana pengetahuan. Kalau hikmah mah sudah di tataran pelaksanaan gitu. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, prioritaskan jangan duduk dulu, sok salat dulu 2 rakaat. Itu ilmu apa hikmah? Ilmu. Terus Bapak kalau masuk masjid suka memulai dengan sholat tahiyatul masjid. Itu namanya apa? Hikmah. Ya. Sudah jelas ya? Luar biasa. Itu di luar dugaan saya loh. Jadi isobatul haqqi bil ilmi wal aql.
Yang namanya hikmah itu selaras, harmonis, isobatul haq, harmonis antara ilmu dan amal. Begitu ilmu dan amal itu harmonis, menyatu, nah itu sudah jadi hikmah. Ya, itu sudah jadi hikmah. Kalau ibu kesel sama suami, ya, kata Nabi, jaga lisan karena lisan itu bisa merusak kebaikan-kebaikan kita. Ibu kesel sama suami. Dan ibu menahan diri untuk tidak bicara yang menyakitkan. Hikmah apa ilmu? Bener kan tong dikasih contoh nu hese? Ya, kalau ibu sudah mengamalkan itu, ibu kesel ke suami teh tidak banyak bicara. Nah, saya nanyanya bukan ke ibu, ke suami-suaminya. Bagi istri bapak eta hikmah apa ilmu? Oh, berarti terus diamalkan menurut pengakuan nama. Nah, jadi hikmah mah gampang lah. Anda tahu sesuatu, Anda amalkan, itu hikmah. Makanya di ayat ini disebut. Nah, teman, balik lagi ke ayat ini. Yu'til hikmata mayyasha. Allah beri hikmah kepada yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, siapapun yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberi kebaikan yang sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Siapa yang diberi kebaikan yang banyak? Orang yang belajar, dia ngamalin, dia belajar ngamalkan, dia belajar ngamalkan. Faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia itu telah diberi kebaikan yang banyak. Gitu, ya. Nah, makanya antara mendengarkan dan mengamalkan itu kudu berbarengan. Coba buka Az-Zumar. Az-Zumar. Ya. Ayat 18, surat 39. 39 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Nah, ini ada yang menarik, Bu, Pak. Coba perhatikan di sini. Yang tadi, yang tentang hikmah, itu diakhiri dengan ulul albab. Wa ma yadzakaru illa. Gak usah balik lagi, kita yang sekarang hilang deh. Nah, udah Anda mau cari lagi, dijelaskan teh hilang deh. Nah, udah Anda mah dengerin aja. Jadi saya ingatkan bahwa ini ada yang menarik. Ketika Allah bicara tentang hikmah, Al-Baqarah 269, ujungnya ada kata-kata wa may yadzakkaru illa ulul. Nah, yang ini ya, Ibu, Bapak, coba lihat alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, apakah sampai di situ? Kalau cuma mendengarkan ilmu itu adalah ilmu saja. Tadi sudah diberi bocoran. Kalau orang belajar ilmu, ilmu saja. Kalau orang mendengarkan nasihat, ya nasihat saja. Gitu kan? Alladzina yastami'unal qaul. Tidak sampai di situ. Fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti. Berarti mengikuti teh mengamalkan. Berarti kalau yang sudah didengar, diamalkan. Yang didengar itu ilmu. Yang dilihat itu ilmu. Lalu diamalkan. Nah, itu jadi, nah endingnya sama. Coba lihat. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tuh? Yang mendengarkan dan mengamalkan.
Ente tadi jawabnya itulah orang yang sabar naon atuh. Nah, wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang punya. Nah, makanya di surat Al-Baqarah 269 itu endingnya ayatnya teh sama dengan Az-Zumar 18. Ujungnya ada kata ulul albab. Bahwa ternyata orang-orang yang punya hikmah itu mereka yang alladzina yastami'unal qaul, rajin dengerin kebaikan, kebenaran, nasihat, ilmu, agama, didengerin. Tapi bukan hanya didengarkan, bukan hanya dicatat, bukan hanya dihafal. Fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti yang terbaik. Jadi ajaran-ajaran terbaik itu diikuti, diamalkan. Mereka itulah orang yang dapat hidayah dan mereka itulah orang yang mempunyai pikiran akal sehat. Nah, tadi di surat Al-Baqarah dikatakan wa mayyu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah sungguh dia diberi kebaikan yang sangat banyak gitu. Karena itu Nabi Ibrahim beliau mintanya bukan ilmu tapi hikmah. Nah, Az-Zumar coba. Bukan Asy-Syu'ara, coba buka Asy-Syu'ara 83 ayat 83 Robbi habli sampai ini Ustaz ayat 85 mana? Ayat 84 sampai 85 83 sampai ya biar dihafalkan juga coba Asy-Syu'ara. Teman-teman yang lihat daftar isi Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Jadi saya ingin menunjukkan pada teman-teman hubungan antara ayat. Jadi ayat ini kaitannya dengan ini, dengan ini. Tadi Al-Baqarah ya berhubungan dengan Asy-Syu'ara. Al-Baqarah berhubungan dengan Az-Zumar. Az-Zumar berhubungan dengan Asy-Syu'ara. Jadi itu namanya yang kayak gitu, namanya ilmu munasabatul ayat. Ilmu yang membahas korelasi antar ayat. Ya. Jadi ternyata setiap ayat itu seperti berserakan, tapi itu berkorelasi. Al-Baqarah 269 disebut, siapa yang diberi hikmah sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu apa? Az-Zumar mengatakan orang yang mendengarkan lalu mengikuti. Saking pentingnya kita disuruh berdoa. Mangga Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nah, ibu bapak sahabat percikan iman, coba betapa hubungan ayat yang sangat indah sekali. Di surat Al-Baqarah dikatakan wa mayyu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah dia diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu apa? Yaitu orang yang mendengarkan ilmu, nasihat lalu mengamalkannya. Ya. Berarti yang namanya hikmah itu adalah ilmu yang diamalkan. Karena itu Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doa. Ini teh bisa dibaca oleh kita. Yang kita mintakan kepada Allah itu lebih tinggi dari ilmu. Apa yang lebih tinggi dari ilmu? Hikmah. Rabbi habli hukman. Ya Allah berikan kepada hamba hikmah. Apa itu hikmah? Nah, Tuhan beri saya hikmah. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Karena Bu, untuk mengamalkan itu kita butuh teman. Makanya Islam mengajari kita hidup berjamaah.
berat mana saum Senin Kemis dengan saum Ramadan? Kenapa? Nggak ada teman. Iyo ngabaso, iyo ngabubur, iyo nyeblak, ya kan? Iyo gorengan, orang lak karena puasa. Tapi kalau lagi puasa Ramadan mah jadi lebih ringan. Puasa bas justru kalau enu teu puasa teh aneh. Jadi sebenarnya orang Indonesia yang saum Ramadan dibanding saudara-saudara kita yang nun jauh di negeri sana yang negaranya minoritas muslim, mereka itu lebih berat, pahalanya lebih gede. Ya kan misalnya teman kita yang di Jerman, ya kan, yang di Eropa, yang di Amerika, termasuk yang di negeri teman saya Kim Ji Won, ya. Nah, Kim Ji Won, Bae Susi, Yuna, ya di Korea, saudara-saudara. Nah, kalau kita puasa Ramadan di Korea itu lebih berat. Kenapa? Dan mayoritasnya tidak puasa, benar tuh. Ibu, kenapa kalau lagi kumpul di sini asas semangat berislam teh? Begitu udah bubar, ya bubar juga semangatnya. Kenapa? Karena memang manusia itu makhluk yang butuh kekuatan dari orang lain. Itu mah Bu, percaya atau tidak, kenapa Islam mengajari kita hidup berjamaah, watawasau bil haq watawasau bisob. Karena memang manusia mah dalam segala hal kalau ada teman lebih ringan. Saya sepedahan sendiri coba kalau 10 orang, ya, semangat. So, ibu, ya kan, olahraga jalan kaki, sorangan di sawah. Beda kan dengan bring sama temen ya. Nah, makanya saya sangat menghargai ibu bapak yang datang ke sini tanpa teman. Ayat tuh, alhamdulillah. Itu pahalanya lebih gede. Kan yang dengan teman mah ngaos teh dukanya da iya ibu saya sakit. Jadi nggak akan ngaji. Nggak, ya udah aku juga atuh. Nah, kan gitu ya. Ya udah aku juga atuh. Nah, ayat di sini anu pernah teu ngaji karena babaturan teu pergi. Nah, makanya Anda yang gini, ada temen aku mah ngaji, nggak ada temennya sendiri gitu. Nah, berarti Anda memang sudah di level papan atas. Itu mah urus kayak gini, Ustadz Asep, ada temen olahraga, nggak ada temen olahraga, berarti beliau tuh olahraga memang sudah jadi kebutuhan. Beda jeung Pak Aam, aya batur olahraga, batur, ente, kan gitu saya namanya, bae kan gitu. Nah berarti olahraga bagi saya teh belum jadi kebutuhan. Tapi kalau gini, aya batur lari, hayu, maraton, hayu. Teu aya batur sendiri, teu masalah. Ada temen ngaji, alhamdulillah seneng. Tidak ada temennya, biarin aja. Di sana juga ada yang ngaji, gitu loh. Ibu gitu ente? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Jadi jangan sampai terlalu bergantung sama orang. Untuk kebaikan mah nggak usah. Ya kan gitu. Kata suami teh, mah, ari mama udah nengok, itu tetangga ada yang sakit. Ya nggak ada temen atuh. Ya kan? Tapi ada juga, udah ayah kemarinnya alhamdulillah kumaha. Ya sekarang dalam kondisi semakin baik ayahnya, doakan we atuh. Tah berarti ibu teh tipe nu nggak terlalu bergantung sama teman. Ibu kalau untuk amal soleh mah tong kudu belajar mandiri lah gitu. Kunaon kamu teu puasa Senin babaturan orang teu parwasa atuh dah. Jadi Anda mah puasa Senin, mun teman-teman Senin, ya. Ya jadi artinya betapa teman itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.
Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Semoga dengan dekat orang soleh itu semangat saya mengamalkan lebih besar lagi gitu ya. Makanya Bu, di Quran dikatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Katanya di akhirat nanti ada teman akrab teh saling ada yang saling menyalahkan, ada yang saling berterima kasih. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Ada yang saling menyalahkan. Saya masuk neraka gara-gara kamu. Cek temennya teh, nah tuh kamu bet mau atuh. Ku saya diajak mabok, kamu mabok. Ku saya diajak judi, kamu judi. Nah salah kamu. Tapi kalau ahli surga mah, makasih ya. Karena kamu sok ngajak ke MPI, saya teh jadi asup surga. Katanya teh, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua berkumpul di surga. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, Tuhan beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Nah Bu, kalau kita sudah punya hikmah, lihat nih ayat berikutnya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang setelahku. Percaya ke saya, kalau kita mau mengamalkan ilmu, dengerin, amalkan, dengerin, amalkan. Insya Allah jadi buah tutur kata yang baik. Istri mengatakan, alhamdulillah si papa teh nama soleh, soleh pisan. Jadi dermawan kan baheula mah pedit, siapa pak? Setelah dia suka dengerin MPI, ayah kamu teh jadi bager, soleh. Nah, jadi bapak jadi bahan pembicaraan baik. Aduh, teteh si mamah teh kudu dicontok ku kamu, si mamah ayeuna teh soleh pisan, bager ya kan? Ya. Teu ogo, teu belikan ya. Jeung ayeuna mah meuni omonganna ge bikin enak, sejuk. Kunaon cik, kan sok ngos ka MPI. Nah, jadi kalau kita punya hikmah, kita akan jadi bahan pembicaraan yang baik. Nah, kalau kita sudah jadi bahan pembicaraan baik, itu tanda kita punya hikmah. Jadi jangan sampai gini. Aku mah teu ngartinya kan dia teh rajin tahajud, tapi ongkoh dia teh rajin tahajudnya, saum Senin Kemis. Aku mah kasihan suamina dah. Tertekan gitu. Hari kamu, iya. Saya lebih parah oge. Nah, jadi Bu, percaya ke saya, kalau orang punya hikmah, dah akan jadi pembicaraan baik. Alhamdulillah sekarang mah setelah rajin ngaji, setelah pulang haji ya dia teh jadi bager pisan. Ada ibu-ibu, Pak Am, alhamdulillah suami saya sekarang teh rajin sholat, Pak Am. Jadi ibu itu teh sebelum haji, ya itu curhat, Pak Am. Saya teh tahun ini berangkat, tapi suami saya kadang sholat, kadang henteu. Rumus saya seperti tadi, tidak perlu nunggu soleh dulu. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Nah sekarang si ibu tuh gini, Pak Am suami saya sekarang ya alhamdulillah. Ya dulu mah tuh boro-boro tahajud Pak Am, subuh ge di jama jeung lohor atuh. Boro-boro tahajud tuh subuh ge di jama jeung lohor atuh. Sekarang mah alhamdulillah tahajud. Oh kan gitu. Dulu mah Pak Am kalau diajak ke pangaosan ge meuni susah, sekarang mah alhamdulillah Pak Am. Nah, berarti karena dia si suami teh punya hikmah, ilmunya diamalkan, itu jadi pembicaraan baik. Pokoknya gini Bu, kalau orang punya hikmah, kalau orang kita ini mengamalkan apa yang kita tahu, kita amalkan, pelan-pelan aja kita amalkan, maka waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Nah, baru kalau sudah jadi bahan pembicaraan baik, waj'alni miwarathati jannatin. Ya Allah jadikan hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi gini ceritanya. Ternyata kalau ada yang meninggal, teman-teman,
omongkanlah yang baik-baiknya. Karena itu doa untuk beliau. Kalau orang itu diomongkan yang baik-baiknya, semoga itu teh doa untuk yang bersangkutan. Karena manusia mah kan tidak ada yang sempurna, suka ada kurang-kurangnya. Tapi kepada yang meninggal, Nabi melarang kita semua membicarakan keburukannya. Bicarakan saja kebaikannya dan selalu doakan agar Allah mengampuni kesalahannya. Karena dari pembicaraan-pembicaraan yang baik, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan. Untuk jadi pewaris surga, dimulainya dari mana? Dari mata turun ke hati, kumaha sih? Ibu. Jadi, ya hari jawab teh tong terlalu jauh. Jadi, kita ini akan mewarisi surga, dimulainya dari mana? Nah, dari ilmu yang diamalkan, dari hikmah itu. Makanya jangan jauh-jauh mikirin asup surga. Apa yang didengar amalkan, apa yang jadi ilmu amalkan, pelan-pelan amalkan. Surga ada di kelopak mata. Ya? Artinya apa? Ini doa itu sangat runut. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Wa alhiqni bis solihin, dekatkan saya dengan orang-orang soleh ya Allah. Yang satu kecenderungan, satu fikroh ya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Kalau saya sudah tidak ada, ya Allah, masukkan saya menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini ada yang menarik, Bu. Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Begini, otak manusia itu, dia seperti ngasih sinyal. Pikiran kita itu ngasih sinyal. Bisa ibu gak percaya, pernah enggak ibu terpikir apa, ujug-ujug buka IG persis seperti yang Anda pikirkan? Pernah enggak? Ya. Jadi handphone kita itu bisa membaca dan menangkap sinyal di otak kita. Saya lagi udah selesai teh gini. Iya mah kudu meuli panci. Terbersit. Ya baik atuh contoh ini jauh-jauh meuli pancinya biarin nih. Misalnya ya, cek saya teh kieu. Iya mah yang meuli panci. Tama pas buka IG teh ada iklan panci atuh. Pernah teh ibu ngalamin gitu? Ya. Iya, gitu ya. Misalnya gini, kemarin kan liburan panjang tuh. Dina pikiran teh, Senin libur, Selasa libur, kamananya? Tapas muka teh da atuda tentang rekreasi semua. Sok. Terus yang paling aneh si HP teh ngerti kita teh punya duit apa tidak. Kalau kita duitnya terbatas, pas muncul teh taman lalu lintas ya. Iya, taman lalu lintas. Lembang gitu, paling tinggi Tangkuban Parahu ya, kebun binatang. Aneh eta si HP apal. Tapi ari eta mah teman saya, cenanya dasar ieu HP teh pinter aya mah. Lin pinter memang di otak kita kebaca. Naon gitu tukang tingali cenah. Kan kita besok teh liburan panjang, tingali Kang cenah. Taman lalu lintas, kebun binatang, Lembang, cek saya teh. Oh gitu, buka HP saya. Eropa, Amerika, Australia. Cek saya teh HP teh apaleun saha nu boga duit, saha nu henteu. Nah, dina saya mah da enggak ada taman lalu lintas. Nu aya teh naon? Australia. Australia. Ya. New Zealand dong. Oh, cek saya teh berarti si HP ge apal. Ini orang boga duit apa tidak? Nah, jadi ya. Nah, Ari Ustad Asep pas muka teh mager wes terus. Nah, sabab di otakna kieu
macet di mana-mana, orang mah di imah we, bener we, cara-cara mager gitu kan. Enggak, yang saya ceritakan ini ngarang atau pernah ibu rasakan? Jadi, denger ya, hati-hati dengan pikiran kita. Dia itu bisa bertemu dengan pikiran yang sama. Nih, saya punya cerita, ada jamaah umroh tapi tos tobat, sekarang sudah tobat, jadi orang soleh ini mah. Beliau bilang gini, Pak Am, saya teh dulu pemakai narkoba Pak Am. Yang aneh Pak Am, saya pergi kemana, misalnya saya ke Jogja, ke hotelnya, ayah we nu nawaran teh. Ayah, sampai kadang-kadang saya, dia bilang, kan saya teh kadang sok ngarokok, cenah kan baheula teh ngarokok di halaman hotel teh dulu. Jujug satpam ngedeketin, nawari narkoba. Pernah cenah saya di Bogor teh Pak Am, saya tehnya ke toko, ke minimarket. Nah tuh saya keluar teh, aya nu nawari narkoba. Tapi begitu saya tobat Pak Am, saya berhenti, dah gak ada yang nawari. Tah, jadi otak manusia itu pantesan lebih kayaknya ke saya can aya nu nawaran. Can aya. Karena otaknya teh loading karena narkoba. Ya. Nah, pernah kejadian juga ya. Gini. Jadi saya mah yakin otak itu bisa ketemu dengan yang satu frekuensi. Makanya ya Allah dekatkan saya dengan orang soleh. Saya habis sarapan. Kalau nggak salah udah lama ya, ini sebelum COVID kayaknya. Udah lama banget lah. 10 tahun lalu saya teh di Jogja. Udah sarapan, saya teh ke halaman hotelnya kan gitu. Ya sekedar menggerakkan badan gitu. Tiba-tiba ada satpam, pagi Pak, enggak salam. Pagi Pak, pagi. Mungkin kan lihat saya mah enggak ada tanda-tanda. Enggak ada tanda-tanda orang religius kan. Kan saya mah janggot enggak ada. Enggak pakai kopiah, enggak ada janggot. Celana enggak cingkrang. Saya pakai celana santai gitu, pakai baju ya casual gitu kan. Ya saya di depan hotel ya mah cari matahari, apa namanya, moyan. Apa moyan teh? Berjemur. Berjemur. Jadi saya kalau ada waktu memang memaksakan berjemur ya. Berjemur. Belum ada kegiatan berjemur saya teh. Tiba-tiba satpam datang. Pagi Pak, pagi. Ujuk-ujuk gini Pak. Di sini tuh azannya suka nggak kedengaran Pak. Jadi kalau Bapak mau Jumatan, Bapak nyebrang sana, di situ ada gang Pak. Masuk ke sana sekitar 200 meter. Di situ ada masjid untuk Jumatan. Coba bayangkan, saya nggak nanya. Terus saya juga nggak ada tanda-tanda orang religius. Ya dahi saya kan nggak gosong. Jenggot saya nggak ada. Celana saya nggak cingkrang. Nggak apa tanda religius tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi memang sejujurnya saya ketika sarapan teh terbersit gini. Jumatan di mananya? Memang terbersit. Religius ke Jumatan mah osok saya teh. Saya nggak religius tapi hari Jumatan mah sok inget. Teh hari Jumat bener asli ya. Saya pas sarapan teh kieu. Nih kan gitu. Jumatan di mananya? Gitu, terbersit Bu. Udah we. Saya cuma yakin, nanti we nanya gitu. Eta mah Pak, Bu, saya belum nanya, belum apa. Satpam ujug-ujug. Kan dia tidak bilang assalamualaikum. Dia ya biasa basa-basi. Udah sarapan Pak? Sudah, saya bilang. Enak sarapannya. Gitu ya. Berapa malam Pak nginep di sini? 2 malam saya bilang. Bla bla bla. Bapak dari mana? Dari Bandung. Ujuk-ujuk. Gini Pak. Tadi cerita. Dia nunjukin Jumatan. Saya ingin cerita sama Anda. Pikiran kita kudu lurus. Pikiran kita kudu benar. Nanti Allah pertemukan pikiran yang benar dengan yang benar lagi. Ya. Yang benar dengan yang benar lagi. Gitu.
Ya, gitu. Ya Bu ya. Nah, saya jadi ingat ada jamaah, beliau itu suka ikut namanya kajian Islam intensif di Taman Citarum. Suami istri ini, si istrinya rajin ke KII. Suami istri ini pernah haji sama saya. Udah gitu teh, istrinya sama suami ini ketemu saya. Pak Am, saya mau pamit. Pamit kemana? Bapak Ibu? Kayaknya saya rada lama nih, saya dapat tugas ke Timur Leste Pak Am. Nah, ya mudah-mudahan Pak sukses di sana. Si ibu Pak Am, saya teh nu bikin sedihnya di Timur Leste, di mananya pengajian atau Pak Am. Karena kan saya kalau di Bandung mahnya kadang ke Percikan Iman, ke Salman, ke Istiqomah. Pilihan saya teh banyak, di Timur Leste gimana ya gitu. Ya wajar dia mengkhawatirkan pengajian kan. Saya bilang ini, Ibu, kalau pikiran dan hati Ibu ingin pengajian, percaya ke saya, nanti akan Allah pertemukan dengan orang yang senafas dengan Ibu. Ya, iya Pak Am ya, doain ya. Ya, gitu ya. 4 hari setelah dia sampai di Timur Leste, nanti di kota Dili, di ibu kotanya ya. Bu, tahu nggak? WA ke saya. Ya, Assalamualaikum Pak Am, alhamdulillah kami sudah di sini sehat. Salam baktos dari suami saya. Oh iya Bu. Ih Pak Am, betul kata Pak Am. Saya baru 4 hari di sini. Saya udah ada yang ngasih tahu di mana pengajian. Jadi ajudin saya kan, mun lalaki ajudan. Mah bisa dibedakan. Mun lalaki ajudan. Tak suamina makan da pejabat ajudan. Ini kan istri pejabat ajudin. Nah, ajudin saya, cenah. Bu, kabayang tuh di kota apa? Dili itu kan antah berantah, Bu. Ya, antah berantah maksudnya kalau di Bandung pengajian banyak, tapi pikiran beliau itu apa? Aduh, saya kalau di sana gimana ya pengajian nggak kayak di Bandung. Memang tidak sedahsyat di Bandung, tapi baru 4 hari si ajudinnya itu ngasih tahu, Bu, di sini juga ada komunitas ibu-ibu yang suka pengajian Bu. Ini. Ih Pak Am bener loh. Jadi gini sayang, dengar baik-baik. Dimanapun kita berada, please pikiran kita kudu berada di jalan kebenaran. Maka nanti otak kita loading akan ketemu dengan pikiran yang loadingnya sama. Mun ngaos ketemu jeung ngaos deui. Mun tukang mabok jeung tukang mabok deui, mun tukang judi jeung tukang judi deui, ya. Matak jarang, ya. Nu ngaos akrab jeung tukang judi atau jeung tukang mabok, ya. Teteh abdi mabok heula sok diantosan. Lak kan gitu. Ya kan pasti ditinggalkan sok nuju mabok sok abdi ngaos atunya ngaos. Gitu. Moal mungkin, enggak mungkin. Gitu, ya. Nah, berarti doa ini teman-teman wajib dihafal. Ya, surat Asy-Syu'ara 83 sampai. Karena ini doa yang begitu agung, begitu hebat tentang hikmah. Dan tadi kita bahas hikmah itu tinggi, levelnya lebih tinggi dari ilmu. Kalau ilmu mah sekedar ilmu. Kalau hikmah mah ilmu teh diamalkan. Nah, makanya Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli hukman. Ya Allah beri saya hikmah. Wa alhiqni bis solihin. Dekatkan saya dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang soleh. Nah, kalau sudah soleh, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik. Kalau saya sudah tidak ada, dibicarakan baik oleh keluarga kita. Minimal diomongin baik oleh lingkaran terdekat. Oleh anak kita, oleh pasangan hidup kita, oleh cucu kita. Ya, indah loh Pak kalau
bapak meninggal lebih dulu, bukan ngadoakeunnya. Indah banget kalau bapak meninggal lebih dulu ya. Lalu istri bapak ngomong gini, "Aa, sini sayang. Kamu kalau jadi ayah contoh tuh bapak kamu. Masya Allah, bapak kamu mah sabar. Padahal mamah teh segini cerewetnya, bapak kamu mah sabar. Ahli ibadah, tekun. Sok Aa nanti kalau jadi ayah contoh bapak kamu." Berarti bapak jadi bahan apa? Yang bagus. Jangan sampai istri bapak ngomong gini, "Aa, kamu kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Parah pisan bapak kamu teh parah ya Allah. Dan alhamdulillah pendek umur bapak kamu. Dah kalau panjang umur mamah ge nggak akan kuat atau ngadepinnya gitu ta." Berarti jangan sampai gitu kan? Berarti bapak kalau kita ini meninggal dan jadi bahan pembicaraan baik karena itu perjuangan kita. Dan dengar ya baik-baik. Orang itu kebaikannya akan dikenang kalau udah nggak ada. Sok gerabu. Kalau udah nggak ada, maka kalau saat kita hidup mah seperti nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kayak begini ya. Ada seorang istri yang bilang gini, "Aduh ya Allah Pak Am, ternyata ya dulu teh saya nganggap suami saya tidak melakukan apa-apa. Setelah dia nggak ada mah, padahal tepira bu, suami teh kalau bangun tidur pasti dia muka-muka hordeng, buka jendela, matiin lampu. Sederhana kan Pak? Sederhana. Tapi begitu suaminya udah meninggal, kehilangan. Ya, coba bayangkan. Jadi Pak, lakukan hal-hal yang kalau kita udah nggak ada teh merasa kehilangan. Ya, jadi kenangan. Nah, ayeuna mah kenangan naon bapak tara muka jendela, tara ngahordeng, tara dibuka, ya kan? Apa coba apa susahnya muka hordeng? Simple kan? Tapi kalau sudah tidak ada mah gitu ya. Ya, gitu. Jadi ternyata saya kalau ingat ya almarhum ibu saya gitu. Oh, ternyata ya yang saya anggap sepele itu ternyata kalau udah nggak ada mah kenangan yang luar biasa. Kenangan yang luar biasa. Walaupun cuma gini, Jaka nu ieu nya buah mangga. Da saya bisa beli mangga tuh. Engke ieu keur AA, engke minggu engke cenah emak ka Bandung, ieu tong diambil sina asak dina tangkal keur AA. Coba. Sederhana kan? Mata kita itu kudu melakukan hal ya sederhana. Walaupun sederhana gitu ya. Ibu, kalau ibu terbiasa nyiapin sekedar minum. Suami pulang dari kantor, ayah minum teh. Tah, kalau ibu sudah meninggal, suami pulang teh, oh dulu masuk ayah minum. Walaupun minum teh ku bapak teh tara diminum. Cuma celek aja gitu. Seperti sepele sok. Saya pulang dari manapun, istri saya teh nyimpen gelas cai. Kadang saya minum, kadang enggak. Saya kadang lupa bilang makasih, datu pira lah cai. Ya kan? Asa sepelenya, air atuh. Tapi saya yakin, kalau satu saat istri saya sudah nggak ada, itu saya kangen. Itu saya kangen. Yang saya bilang, ada ibu-ibu menangis ke saya teh ngagukuk, ngadugukuk. Gitu kan? Ya. Terisak-isak hanya karena ya itu. Aduh Pak Am, ternyata ya suami saya teh dulu mah saya nggak nganggap itu teh kebaikan. Saya teh pagi-pagi teh udah duduk manis, semua hordeng udah terbuka. Jendela terus dibuka Pak Am. Sekarang begitu suami saya nggak ada, tertutup semuanya. Nah jadi pas saya muka hordeng teh saya teh ingat. Nah makanya Pak, simpanlah jejak-jejak yang baik. Jejak-jejak yang baik. Kenapa? Manusia itu kadang dikenang setelah tiada. Gitu. Setelah tiada. Kita lanjut nanti. Minggu depan kita akan bahas tentang implementasi adab dalam kehidupan. Kan hari ini baru bahas fondasi ilmu dan hikmah. Minggu depan implementasi adab dalam kehidupan.